Kalau untuk penyebab dari vertigo itu sendiri sebenarnya kenapa gitu? Ya, penyebab vertigo itu kalau vertigo yang awam itu biasanya kan alat keseimbangan. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali di episode ke-23 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber yaitu dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Bethesda yaitu Dr. Sugianto, SPS, PhD, MKes. Selamat siang Dr. Sugianto. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dokter mengenai vertigo. Tentunya kalau dari pengalaman klinis ya dok ya, jadi pasien itu datang tuh biasanya bilangnya pusing. Padahal taunya pusingnya itu ada yang bilang biar, ada yang bilang berputar-putar, ada yang bilang nyeri kepala. Nah, di sini mungkin kita harus memberikan masukan atau memberikan ilmu kepada Sobat Sehat Bethesda sehingga bisa membedakan vertigo itu seperti apa. Nah, gak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Sugianto. Baik Dr. Sugianto, jadi pertama saya ingin bertanya dokter, apa yang dimaksud dengan vertigo? Apakah sama dokter dengan terminologi orang awam yang dikatakan dengan pusing seperti itu? Monggo dokter. Ya, vertigo memang itu betul dan dikatakan itu adalah pusing. Kadang-kadang memang awam sulit membedakan vertigo, apakah nyeri kepala ataukah kepala terasa berat tapi istilah vertigo di kita itu kalau melihat sekelilingnya itu berpusing atau pusing itu lihat sekali berputar, jadi dari duduk atau tidur berdiri terus muter itu pusing. Tapi yang kadang-kadang disalah artikan dengan nyeri kepala gitu ya. Jadi sebetulnya kalau vertigo itu gejalanya pusing berputar. Pusing berputar ya. Baik dokter, kalau untuk penyebab dari vertigo itu sendiri sebenarnya kenapa gitu? Ya, penyebab vertigo itu kalau vertigo yang awam itu biasanya kan alat keseimbangan. Di dalam telinga kita selain ada alat untuk pendengaran, ada alat keseimbangan yang di situ yang ada terganggu sehingga akan menimbulkan vertigo tadi. Sehingga sebetulnya kalau pas serangan vertigo asal kepala itu diam dulu biasanya dia berhenti. Tapi makin gerak makin jadi berputar terus di alat keseimbangannya di dalam telinga. Ya. Itu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat biasanya itu. Baik. Lalu untuk faktor risiko atau pencetus, karena biasanya selalu ditanyakan sebetulnya kenapa sih dok perasaan saya nggak ngapa-ngapain bangun tidur kok pusing gitu lah. Biasanya kira-kira faktor risiko atau pencetusnya apa gitu? Ya, yang jelas memang kalau faktor risiko atau pencetus itu memang dari vertigo itu kalau pada usia lanjut itu sering timbul ada faktor-faktor yang lainnya. Istilahnya secara mudah otak itu kan memerlukan pemberian suplai makanan. Nah itu kalau pada orang usia lanjut, pembuluh-pembuluh darah yang memberi makan kepada alatnya keseimbangan itu agak sedikit terganggu sehingga kadang-kadang pada usia lanjut selain ada hipertensi, ada diabetes, kadang-kadang disertai dengan vertigo atau berputar tadi. Baik dokter, sebetulnya kalau untuk gejala dokter, selain pusing berputar, apakah ada gejala lain yang mungkin dirasakan oleh penderita vertigo? Ya, gejala lain yang sebagai peserta dari vertigo biasanya disertai dengan kepalanya itu berat atau kalau dibilang sakit ya, kepalanya itu berat, bisa berputar vertigo. Itu yang biasanya tersering di antara headache, sakit kepala dan vertigo itu selalu kadang-kadang itu berkaitan. Kadang-kadang masyarakat bilang vertigo tapi kadang-kadang ternyata nyeri kepala atau kadang-kadang nyeri kepala dia bilang pusing. Jadi pusing itu ada kaitannya juga, kita jelas apakah betul vertigo atau bukan. Kalau untuk gejala lainnya dokter, mungkin kalau dari organ tubuh lainnya apakah ada pengaruh ya dok? Saya mungkin gejala-gejala lain seperti itu? Gejala lain seperti itu memang yang selain murni vertigo, kembali pada serangan-serangan stroke itu di otak pada usia lanjut itu kadang-kadang selain tadi ada stroke
kelumpuhan separuh dari anggota gerak, kadang-kadang disertai juga dengan vertigo. Nah, maka tadi itu vertigo kadang-kadang tidak berdiri sendiri, tapi diawali dulu dengan stroke, bisa timbul kadang-kadang berbarengan dengan vertigo itu tadi. Ya. Baik dokter. Lalu biasanya kalau kita sudah tahu itu jadi ada faktor risiko dari stroke, ada dia berputar, sebetulnya apakah vertigo itu berbahaya dokter? Dan apakah ada tanda-tanda tertentu yang mungkin sobat CPTSDA bisa dicatat gitu dokter, atau yang disebut dengan tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan untuk penyakit vertigo yang cukup mengganggu? Ya, yang perlu diperhatikan kalau terjadi serangan vertigo itu harus berhenti kegiatan dulu. Contohnya habis bangun tidur vertigo. Nah, kadang-kadang padahal mau ke toilet langsung jalan, kalau tetap berputar risiko jatuh. Jadi yang paling penting kalau terjadi serangan vertigo itu aktivitasnya itu terutama yang kepala itu gerakan-gerakan akan dikurangi dulu. Andaikan tadi dari tidur, duduk dulu pelan-pelan, kalau sudah ringan baru jalan, gitu kira-kira. Ya, baik dokter. Lalu kalau tentunya nih dokter, kalau di rumah tiba-tiba geliat luar biasa atau pusing berputar tadi itu, selain dari kita harus tenang, kepalanya juga tidak bergerak-gerak, apakah ada pengobatan yang bisa dikonsumsi atau pengobatan yang bisa kita lakukan sekali? Ya, paling mudah kalau disediakan memang obat vertigo itu ada, tetapi salah satu biasanya gabungan yang Dramamin itu kalau isinya pada di antimo itu diminum biasanya sudah bisa mengurangi dulu. Makanya tadi kembali vertigo itu harus dicari penyebabnya. Kalau vertigo murni kan berarti tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan di otaknya tadi, gitu. Iya, berarti sebenarnya kalau sobat CPTSDA mungkin merasakan ada pusing berputar, selain pertolongan pertama harus kontrol ke rumah sakit gitu ya. Karena untuk dicari tahu penyebabnya itu tadi tidak hanya dibiarkan vertigo bersembuh sendiri, tapi tentu ada penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya itu memang ada gangguan aliran darah yang memberi makan ke situ, itu kan harus juga diobati juga. Baik, tentunya di Rumah Sakit Bethesda kita memiliki klinik syaraf, kita memiliki klinik nyeri yang tentunya dilakukan oleh dokter-dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Bethesda, yang mungkin sobat Sehat Bethesda kalau ada keluar bisa langsung datang ke sini nih dok ya, jadi bisa mendapatkan pelayanan dari awal hingga akhir yang paripurna. Seperti itu. Baik dokter, jadi untuk yang terakhir ini merupakan gabungan dari yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sugianto tadi, ini berarti terkait dengan komplikasi. Nah, ini kalau misalnya tidak ditangani, apakah ada komplikasi yang cukup berbahaya, dokter? Ya, jadi kembali seperti kita terangkan tadi bahwa vertigo itu kadang-kadang tidak berdiri sendiri, maka harus dicari tadi penyebabnya apa. Kalau itu memang penyebabnya itu awal dari gejala-gejala stroke, ya harus segera ditangani. Apakah stroke itu penyumbatan ataukah perdarahan, harus diketahui, harus segera ke rumah sakit dulu, di mana kita lakukan deteksi yang lebih mendetail, karena vertigo itu adalah merupakan tanda. Tapi kalau memang sentralnya itu tidak apa-apa, ya vertigo tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang vertigo itu ada kaitannya dengan yang lain-lainnya, maka lebih baik dicek ke rumah sakit dulu. Lebih baik diperiksakan untuk yang penanganan yang terbaik. Ya. Dan khususnya untuk stroke sendiri, tadi ada tambahan nih dokter ya, di klinik syaraf tuh ada klinik syaraf, ada klinik nyeri, dan juga kita mempunyai unit stroke yang siap 24 jam apabila sobat Sehat Bethesda ingin mendapatkan pemeriksaan yang paripurna. Terima kasih banyak Dr. Sugianto atas pencerahannya untuk kita semua mengenai vertigo. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada saudara, keluarga, atau kerabat Anda yang membutuhkan informasi mengenai vertigo. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Sugianto. Kami undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode ke-24, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.